Ayah ini hanya bisa meratapi kepergian anak perempuannya yang disambar oleh sesosok monster air yang ganas. Sesosok makhluk aneh menggantung di atas jembatan kemudian menyemburkan diri ke dalam air. Orang-orang nampak penasaran pada makhluk tersebut. Pria ini mengambil kaleng bir dan melemparkannya ke dalam air. Tak lama kemudian kaleng bir itu langsung disambar guys. Semua orang nampak bahagia seperti di sebuah kebun binatang. Mereka ikutan melempar benda-benda ke dalam air. Ketika Gangdu mau balik ke warungnya, tiba-tiba dari kejauhan nampak sesosok monster mengerikan sedang berlari ke arah mereka. Semua orang panik berhamburan menyelamatkan diri. Wanita ini lagi asik dengerin NCT pakai headphone-nya. Tiba-tiba langsung diseret sama si monster. Para pengunjung berebutan untuk masuk ke dalam kontainer, tapi langsung didobrak sama si monster. Kontainer itu berguncang-guncang. Mereka hanya bisa teriak minta tolong. Gangdu dan seorang bule datang untuk menolongnya. Pintunya terkunci dari luar. Mereka menariknya sekuat tenaga. Akhirnya pintu pun terbuka. Bersamaan dengan keluarnya sang monster. Monster itu mengejar seorang anak muda berbadan sekel. Gangdu dan si bule kemudian mengangkat marka jalan dan melemparkannya ke arah si monster. Monster itu berbalik arah sambil ngunyah si anak muda tadi. Mereka berdua pun kabur. Tapi si bule malah terjatuh. Gangdu yang melihat si bule dijilatin sama si monster langsung mutar arah ke belakang truk dan menghantamkan marka jalan ke buntut si monster itu. Gangdu berhasil memukul ekor monster tersebut. Ia pun langsung lari ke belakang. Di tempat lain, anak Gangdu keluar dari warung untuk mencari angin. Ia tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Tiba-tiba ayahnya muncul dan langsung menarik tangannya untuk berlari. Gangdu terus melihat pergerakan monster itu ke belakang. Saking paniknya, Gangdu sampai terjatuh. Tanpa melihat, ia meraba tangan di sampingnya dan langsung menariknya kembali untuk berlari. Belum jauh berlari, Gangdu baru sadar yang ia tarik bukanlah anaknya. Ia segera menghentikan langkah, lalu mencoba mencari di mana anaknya itu berada. Gangdu pun terkejut. Anaknya jauh di belakang, dan monster itu berlari ke arahnya. Ia tak bisa berbuat apa-apa ketika monster itu menyambar tubuh anaknya, lalu membawanya masuk ke dalam laut. Melihat anaknya diseret monster, Gangdu tak tinggal diam. Ia secara nekat menceburkan tubuhnya ke laut. Dari jauh terlihat monster itu memakan beberapa orang dan membawa sisanya ke dalam air. Monster itu bersarang di sebuah gorong-gorong. Ia membawa para buruannya ke sebuah gorong kecil yang ia jadikan tempat untuk menyimpan makanan. Semacam konsep lumbung padi lah ya kurang lebih. Setelah selesai, monster itu segera pergi untuk berburu kembali. Seorang gadis kecil selamat dan bersembunyi di sebuah lorong. Ia lalu mengambil HP salah satu korban dan menelpon ayahnya. Namun sayang tidak diangkat. Gangdu sadar Yuso masih hidup dan meminta polisi untuk melacak sinyal HP tersebut. Tapi ia justru dianggap gila oleh si para polisi. Akhirnya Gangdu dan keluarganya kabur dari karantina untuk mencari Yunso. Keluarga Gangdu berkumpul menyiapkan rencana mencari Yunso di sekitar Sungai Han. Tiba-tiba monster itu muncul tak jauh dari kontainer mereka. Ayah Gangdu mengambil senapannya. Tembakannya tepat mengenai si monster itu. Monster itu langsung berlari ke arah kontainer mereka. Pria ini membuka mulut monster kecebong untuk mencari anaknya. Dan benar saja, ia melihat tangan anaknya sudah berada di perut monster tersebut. Ia menarik keluar tangan itu dengan segenap kemampuan. Nampak anaknya sedang memeluk seorang anak kecil. Namun sayang, anaknya tidak selamat. Pria itu sangat terpukul atas kepergian anaknya tersebut. Penuh kesedihan, pria itu pun bangkit dan meninggalkan tempat tersebut. Belum jauh melangkah, si monster kecebong bangkit dari pingsannya. Setelah menyerahkan tubuh anaknya itu kepada Namjo, Gangdu menyerang monster itu dengan sebuah tongkat besi. Namil pun turut membantu dengan melemparkan bom molotov ke arah monster tersebut. Monster itu pun berlari menghindari serangan bom Namil. Tiba-tiba dari atas seorang pria menumpahkan bensin ke tubuh monster tersebut. Saking emosinya, bom molotov terakhir Namil malah terlepas dari tangannya dan pecah.
Namjo kemudian muncul di depan busur panahnya. Tembakannya melesat tepat mengenai tubuh si monster itu hingga terbakar hebat. Si monster hendak kabur lagi masuk ke dalam sungai. Namun Gangdu langsung mencegatnya. Ia menusukkan tongkat besi ke mulut sang monster dan menahannya. Monster itu pun akhirnya ambruk dan terbakar oleh api. Sampai di sini film pun selesai. Terima kasih ya guys sudah menonton.